Osman dan pasukannya sedang mempersiapkan diri untuk menaklukkan Atranos, sekaligus menyelamatkan Gundus B. Semua pengetahuan militer mereka kerahkan untuk menciptakan alat-alat baru guna menunjang perang. Salah satunya adalah kereta yang mampu disisipkan bahan peledak ciptaan dari Aladin. Sembari menunggu itu semua selesai, Osman berencana menaklukkan Utzpasar terlebih dahulu. Di sana diperlihatkan Balahatun, Alaidin, dan Gonca mengintai tempat tersebut, yang mana penjagaan ternyata lebih diperketat. Osman dan pasukannya sedang dalam perjalanan, diperlihatkan Boran memata-matai mereka. Sementara itu di sisi lain, Konur menemui temannya, sama-sama keturunan Ali Seljuk. Mereka adalah orang-orang buangan yang bekerja sebagai bandit. Konur kemudian menawarkan kerjasama untuk mereka mendapatkan emas. Mengenai sasarannya, mereka akan membicarakannya nanti. Di tengah-tengah pengintaian, Alaidin dan Gonca menemui Balahatun. Mereka mengutarakan niat akan menikah. Balahatun menganggap ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan masalah ini. Lagi pula sebagai seorang ibu, ia tidak bisa memutuskan. Mereka diminta menunggu Osman. Ketika Osman datang, mereka langsung membicarakan mengenai penaklukan Utzpasar dan Atranos. Tampak Kanyumas gelisah, ia tidak bisa bergerak di samping Mehmet. Semua kemudian berkonsentrasi untuk mendiskusikan bagaimana bisa memasuki Utzpasar. Sementara itu, di tempat lain, Orhan dan Elsim Hatun terjebak di tempat pengintaian lorong rahasia. Lokasi menuju ke kuda mereka diblokir oleh tentara salib. Orhan akhirnya memutuskan untuk mereka tidak memiliki jalan lain kecuali mereka melakukan perlawanan. Hanya saja mereka akan melakukannya bertahap dengan muka tertutup. Sebelumnya Orhan menyuruh Elsim Hatun untuk tidak usah khawatir, mereka akan menyelamatkan ayahnya. Olivia memberitahu Gundus B bahwa dia telah membunuh Aija sebagai balas dendam kematian Holovira. Ia juga memberitahu bahwa keponakannya itu ingin bergabung dengannya dan berkhianat. Gundus B tidak bisa menerima ini. Ia mengancam akan membalas mereka semua. Kembali ke Utzpasar, prajurit Osman menyamar sebagai tentara salib, mengantarkan logistik. Namun baru turun dari karavan, mereka langsung dikenali. Untungnya bahan peledak sudah disiapkan untuk memporak-porandakan tempat itu. Pertempuran pecah, kardinal dan para duta besar sembunyi di dalam tenda. Selama pertempuran itu, diam-diam Boran membantu rekan-rekannya. Dia masih berprinsip, meskipun ia telah diusir, ia tidak akan meninggalkan Osman di jalur dakwahnya. Momen heroik terlihat ketika Balahatun dan Osman bekerja sama untuk menghabisi musuh. Dan seakan tidak mau kalah, momen itu juga muncul antara Gonca dan Alaidin. Balahatun menyadari kehadiran Boran. Singkat cerita, Osman mengeksekusi Benyamin, lalu masuk ke dalam tenda. Kardinal dan para duta besar ia berikan pukulan pelajaran. Osman menganggap mereka adalah antek-antek yang akan menguasai tanah airnya. Di tempat lain, Orhan dan Elsim Hatun harus bahu-membahu untuk membasmi tentara salib. Namun mereka seperti tunas abadi, begitu dipotong tumbuh lagi. Kardinal dan para duta besar sengaja dibiarkan hidup karena akan ditukarkan dengan Gundus B. Tugas ini diserahkan kepada Charkutai untuk membawa mereka ke Atranos. Dan sesuai janjinya, Osman mengembalikan Utzpasar kepada Mehmet. Setelah tugas ini, Osman mengajak para prajuritnya untuk tidak beristirahat. Mereka akan menaklukkan Atranos. Mehmet tampak berbisik-bisik dengan ajudannya, entah apa yang ia rencanakan. Langkah Orhan selanjutnya adalah membuat jebakan untuk menghabisi tentara salib. Ini tidak lepas dari kerjasama epiknya dengan Elsim Hatun. Namun masalah belum selesai, tentara salib datang lagi. Satu di antaranya pergi untuk melapor kepada Imren Tekin. Untuk mencegah itu, Orhan mengambil langkah berani. Sebab ia sadar rencananya akan kacau ketika Imren Tekin mengetahui kehadiran mereka. Sesuai janjinya, setelah Utzpasar ditaklukkan, Alaidin akan berbicara dengan ayahnya meminta restu menikahi Gonca. Dari sisa penaklukan, Osman mendapatkan emasnya lagi. Dia lalu memerintahkan Bai Sunggur sebagai bendahara untuk menyerahkan itu kepada para darwis di Sogut, yang nantinya akan digunakan untuk keperluan dakwah dan menyantuni orang-orang miskin. Di tempat lain, Ulgen Hatun melapor kepada Malhun Hatun. Ia sudah mencari kemana-mana, hanya saja Aicha tidak ditemukan. Di
Di tengah kebingungan itu, datang utusan memberikan surat untuk Osman dari Candarnolu. Setelah membacanya, Malun Hatun mengatakan bahwa ini berita buruk. Sambil memasang perangkap, terjadi perbincangan antara Orhan dan Elsim Hatun mengenai pernikahan mereka. Elsim Hatun mencurigai Aicha sebagai orang yang telah membakar tenda mahar. Kecurigaannya itu bukan tanpa alasan. Dia seperti orang lain semenjak terkena racun. Orhan kemudian menegaskan kepada Elsim Hatun dan menyuruhnya tidak usah khawatir, pernikahan mereka akan segera digelar. Tak lama dari itu, mereka berhasil menyelesaikan misi, terhindar dari tentara salib, dan pulang untuk memberitahu Osman mengenai apa yang mereka temukan. Malun Hatun menyambut Osman karena kemenangannya merebut Uts Pasar. Namun terpaksa ia harus memberitahukan berita buruk dari surat yang ia dapatkan. Beralih ke Atranos, Charkutai berhasil bertemu dengan Imran Tekin untuk bernegosiasi. Awalnya ia mengabarkan bahwa Uts Pasar telah mereka kuasai. Dan dari kejadian itu, mereka berhasil menyandera kardinal dan para duta besar. Tongkat salib akhirnya diberikan sebagai tanda bukti. Namun seperti yang sudah dikatakan Osman sebelumnya, kardinal dan para duta besar tidak berarti di mata Imran Tekin. Osman marah besar. Surat itu berisi persatuan Germian dan Candarnolu. Itu juga yang menyebabkan mereka ngebet menikahkan Gonca dengan putra Candar. Ternyata tujuannya untuk melangkahi Osman. Mereka akan menaklukkan Bursa terlebih dahulu. Sementara itu, Charkutai tidak kehabisan akal. Sesuai instruksi Osman, ia melanjutkan negosiasi dengan Imran Tekin bahwa selain para sandera, dia juga akan diberikan emas. Dan dari situlah hati Imran Tekin berhasil diluluhkan. Meskipun di belakang, Imran Tekin merencanakan setelah mendapatkan emas, ia akan menghabisi Osman. Setibanya di camp, Orhan melapor kepada ibunya jika telah menemukan lorong rahasia menuju Atranos. Malun Hatun lalu mendekati Elsim Hatun, mengaku ia tahu jika ayahnya disandra. Namun masih ada satu tanda tanya besar, Aicha menghilang. Prajurit mengatakan terakhir ia melihat di tenda Olivia. Aladin mempresentasikan kereta rancangannya kepada Osman, di mana di dalamnya akan diselipkan bahan peledak. Orhan muncul untuk memberitahu ayahnya bahwa lorong rahasia telah ditemukan. Osman kemudian menganggap jika persiapan mereka telah sempurna. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mereka bisa masuk ke Atranos. Elsim Hatun memberitahu Malun Hatun mengenai gerak-gerik aneh bibinya semenjak terkena racun. Dia seperti orang lain, jadi harus dimaklumi apapun yang ia lakukan di luar kendalinya. Di dalam tenda Olivia, mereka menemukan sebuah peti yang berlumuran darah. Begitu dibuka, terdapat Aicha. Elsim Hatun menangis histeris hingga mengundang kedatangan Orhan. Adegan kemudian berpindah ke sebuah penginapan, di mana Konur sedang menyusun rencana bersama teman-temannya untuk merampas emas. Buran datang dan langsung mengkritisi apa yang ia lakukan. Akibat dari perbuatannya itu, Buran harus menghadapi teman-teman Konur. Sesudah bersusah payah, Buran akhirnya jatuh juga. Hingga akhirnya dia pun disandera Konur dan teman-temannya. Diam-diam, Holovira menjalankan sebuah misi masuk ke Atranos untuk mengambil senjata atas nama dari gereja. Dari hasil percakapan kita tahu jika itu misi rahasia dari Bala Hatun. Orhan mengatakan kepada ibunya mengenai masalah racun sudah clear dan Holovira murni tidak bersalah. Malun Hatun menyimpulkan itu artinya tidak ada lagi yang menghalangi pernikahannya dengan Elsim Hatun. Holovira muncul lagi di camp untuk melapor kepada Bala Hatun. Sementara itu Aladin memberitahu ayahnya jika kereta rancangannya sudah siap. Ia lalu meminta waktu untuk mereka berbicara serius. Dan ini mengenai niatannya untuk menikahi Gonca. Osman mengatakan jika Orhan kakaknya telah banyak berkorban demi negara. Untuk itu ia juga berharap Aladin mau berkorban. Namun kata-kata itu bukan untuk mematahkan semangat putranya, justru sebaliknya, ia kemudian memberikan restu. Bala Hatun bangga kepada Holovira. Ia mengaku prihatin dengan kisah cintanya bersama Orhan. Namun hingga Atranos ditaklukkan, Bala Hatun menawarkan Holovira untuk tinggal di camp. Sementara itu, Orhan menghibur Elsim Hatun yang ditimpa banyak ujian. Orhan lalu memberikan sapu tangannya agar Elsim Hatun menghapus air matanya. Orhan berjanji akan menyelamatkan ayahnya. Dan mengenai masalah pernikahan, mereka akan menjalani apa adanya. Keluar dari tenda Elsim Hatun, Orhan bertemu dengan Holovira. Mantan kekasihnya itu mengaku ikhlas jika Orhan menikah dengan Elsim Hatun.
Kehadirannya di camp jangan membuatnya salah paham. Ia sedang menjalankan misi yang diberikan Bala Hatun. Olivia mengaku jika dia sudah ikhlas jika mereka tidak berjodoh. Tetap saja bagi Orhan, pertemuan ini bagaikan nostalgia. Osman menceritakan kepada Alaidin alasannya merestui mereka, bahwa saat ini Germian dan Candranolu ingin bersatu. Mereka ingin menghalangi cita-citanya dalam penaklukan. Jadi ketidakberesan aliansi ini harus mereka patahkan. Alaidin kemudian bertanya apakah Mehmet pengkhianat. Osman menjawab jika ia belum bisa memastikan itu sebelum menyelidikinya. Carkutai memberitahu Osman bahwa Imren Tekin setuju dengan barter Sandra. Di tempat lain, Gonca berani melawan kakaknya. Ia tidak akan menikah kecuali menikah dengan Alaidin. Hal itu tentu saja membuat Mehmet kakaknya marah. Akibatnya, Gonca akan dikurung hingga hari pernikahannya tiba. Mengenai emas yang akan dirampas Konur, kini terjawab. Dia dan teman-temannya menyergap rombongan Bayi Sunggur yang akan pergi ke Sogut. Perampasan ini sendiri terjadi tanpa perlawanan. Hanya saja Bayi Sunggur memperingatkan Konur bahwa Osman tidak akan pernah berhenti mencarinya. Osman dan rakyatnya telah berkumpul. Mereka akan pergi ke Atranos melakukan penaklukan. Seperti biasa, Osman memberikan motivasi untuk tidak menyerah kepada kafir. Di tempat lain diperlihatkan Imren Tekin juga sudah meninggalkan Atranos dengan membawa Gundus B. Mehmet dinasihati Yunus Emre agar dia tidak memaksakan kehendak. Bagaimanapun juga, adiknya akan menjalani takdirnya sendiri. Cinta itu tidak bisa dipaksakan dan pernikahan adalah ibadah. Mendengar itu, Mehmet jadi berpikir dan merasa bersalah kepada Gonca. Pertukaran Sandra akhirnya terjadi. Osman menyerahkan kardinal dan para duta besar, sedangkan Imren Tekin menyerahkan Gundus B. Namun dia memperingatkan Osman mengenai kesepakatan mereka bahwa permusuhan mereka hanya berhenti jika salah satu di antara mereka mati. Elcim Hatun benar-benar bersyukur ayahnya bisa dibebaskan. Dan sesuai rencana Osman, Imren Tekin begitu senang mendapatkan emas. Osman kemudian menginstruksikan kepada semua inilah saatnya mereka menaklukkan Atranos. Kardinal dan para duta besar tetap menyalahkan Imren Tekin, sebab dia tawar-menawar dengan Osman, padahal jelas-jelas dia adalah musuh Kristen. Mereka juga mengancam mencabut dukungan, dan itu membuat Imren Tekin marah dan mengeksekusi mereka meninggalkan kardinal. Ketika sedang mengintai, Elcim Hatun menceritakan kepada ayahnya mengenai apa yang terjadi pada Aicha. Di sisi lain, para prajurit Osman berbisik-bisik mengenai perbuatan Konur. Carkutai akhirnya bercerita kepada Osman bagaimana Konur dan orang-orangnya merampas emas-emas mereka yang akan dibawa ke Sogut. Osman mengatakan jika mereka akan mendiskusikan masalah ini nanti, sebab sekarang adalah saatnya untuk menaklukkan Atranos. Orhan menjadi penunjuk jalan ketika semuanya dibawa ke lorong rahasia. Pertempuran dengan para penjaga pun tidak bisa dihindari untuk mencapai tempat itu. Sebelum memasuki lorong, Osman mewanti-wanti untuk berhati-hati, sebab mereka tidak tahu bahaya apa yang menunggu di dalam. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Kristen ketika mereka menang menggelar pesta. Imren Tekin ingin merayakan kemenangan sebab mereka mendapatkan banyak emas. Dengan itu, ia merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain lagi. Ketika emas-emas itu diturunkan, Olivia bertanya kepada Imren Tekin, kapan mereka akan menyerang Osman sementara dia sudah tahu jumlah mereka. Ketika pesta pora itu, ledakan besar terjadi hingga terasa ke lorong rahasia. Itu juga menjadi kode bagi Osman dan para prajuritnya untuk segera menyerang. Pertempuran menjadi sedikit imbang ketika banyak tentara salib yang tewas akibat ledakan dari kereta. Diperlihatkan di pintu lorong rahasia, Bala Hatun dan pasukannya sudah bersiap untuk menghabisi mereka yang akan melarikan diri. Sementara itu di dalam, Osman memerintahkan kepada kedua putranya untuk membuka gerbang. Penaklukan kali ini benar-benar menggunakan peralatan yang memadai. Olivia mencoba melarikan diri dengan masuk ke dalam istana. Dia sudah diincar dan dikejar oleh Elcim Hatun. Imren Tekin hanya menyaksikan para tentaranya yang tidak berdaya. Begitu ada kesempatan, ia juga berusaha melarikan diri namun dikejar oleh Osman. Olivia membuat jebakan untuk mengalihkan Elcim Hatun.
Dia juga melumuri pedang dan belatinya dengan racun yang ia punya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia kalah bertarung dari Elsim Hatun dan belatinya direbut. Dan dengan itulah Elsim Hatun melukai Olivia, sehingga dia merasakan terkena racunnya sendiri. Olivia tewas, dan Elsim Hatun menunaikan janjinya bahwa dia akan membunuh Olivia dengan tangannya sendiri. Sementara itu, Imran Tekin menunggu Osman di singgasana. Dia menyadari tiada tempat untuknya bisa menghindar. Satu hal yang hanya bisa ia lakukan adalah bertarung melawan Osman, dan dia pun kalah. Osman berhasil menginjak Imran Tekin dan mengakhiri pertarungan. Di luar semua berkumpul untuk merayakan kemenangan. Semua menjadi sempurna ketika Osman menyeret Imran Tekin. Bendera kayu dikibarkan dan Imran Tekin akan diadili. Di luar Atranos, Konur menyaksikan bahwa kastil itu telah ditaklukkan Osman. Dia mengatakan kepada temannya bahwa emas itu dibagi dua. Untuk bagiannya, ia akan gunakan untuk membeli senjata dan mencari dukungan. Tangan Imran Tekin diikat ke tiang kayu. Kardinal dihadirkan, ia sengaja dibiarkan hidup. Osman sengaja membiarkannya untuk memberitahu Kaisar mengenai apa yang telah terjadi di Atranos, sekaligus memperingatkan untuk tidak datang ke tempatnya dan merebut tanah air mereka. Jika tidak, maka nasib mereka akan seperti Imran Tekin dan yang sudah-sudah. Dan kini saatnya pengadilan untuk Imran Tekin. Ikatan tangannya dilepaskan dan dia terduduk di hadapan Osman. Kapak sebagai senjata kebanggaannya dipegang Osman akan digunakan untuk mengeksekusi. Namun tiba-tiba Osman meralatnya bahwa senjata itu tidak cocok untuk mengeksekusi orang Turki. Sebab sudah menjadi kebiasaan ia akan menggunakan tali busur untuk mengeksekusi orang Turki yang berkhianat. Osman kemudian mencekik Imran Tekin dengan itu hingga mengakibatkan dia tewas. Setelah itu Osman berpidato untuk kesekian kali bahwa kemenangan ini barulah awal. Ia secara khusus berterima kasih atas jasa-jasa para Hatun pimpinan bala Hatun. Terakhir Osman mengingatkan bahwa tujuan mereka selanjutnya adalah Bursa dan Iznik. Nah, gimana menurut kalian? Semakin seru kan ceritanya? Untuk itu jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.